Oras, salam, assalam, menjua-jua, jua-jua, yahobu, ahoy, rahayu-rahayu, salpe, salam keselamatan, salam advent Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih. Kita akan merenungkan apa yang menjadi epistel untuk minggu kita tanggal 14 Desember tahun 2025. Semoga perenungan kita dapat memperkaya dan memperkuat iman kita dan semakin setia mengikuti Yesus Kristus. Untuk memulai perenungan kita, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita terima penyertaan dari Tuhan kita sebagaimana dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Roma, yang dikatakan di dalam bukunya itu, suratnya itu pasal 1, ya. Kepada kamu sekalian saudara-saudaraku yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman yang akan kita renungkan Bapak Ibu saudaraku yang terkasih ditentukan dari kitab Markus pasal 1 ayat 1 sampai 8. Mari kita baca Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih. Markus 1 ayat 1 sampai 8 begini dikatakan di sana. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Judea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu domba, bulu unta, dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikian firman yang akan kita renungkan Bapak Ibu saudaraku yang terkasih. Tentu saja yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan, memelihara, memahami, menghayati, lalu melakukan perintah firman Tuhan dalam perbuatan-perbuatan yang baik. Amin. Tuhan Bapa Surgawi, terima kasih atas firman yang telah dibacakan bagi kami. Tolong kami untuk memahaminya ya Tuhan, agar kami dikuatkan menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kami sekarang akan menyambut perayaan kelahiran Yesus Kristus Tuhan kami. Kiranya sukacita yang daripada-Mu lah yang meliputi kami semua umat-Mu. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, kepada kita disuguhkan tema perenungan kita mengatakan berharap
kepada Allah yang menyelamatkan. Berharap kepada Allah yang menyelamatkan. Semua atau setiap umat beragama mengharapkan keselamatan. Baik keselamatan duniawi maupun keselamatan rohani. Mereka atau setiap dari umat itu ingin selamat di dunia ini. Tak usah ada yang mengganggu. Dan iblis pun tidak perlu mengganggu mereka. Ya. Tapi selain itu juga mereka mengharap selamat untuk menikmati kehidupan surgawi yang menurut teori agama masing-masing cara mencapainya berbeda-beda. Tapi menurut ajaran Kristen, cara mencapai kehidupan keselamatan itu adalah melalui Yesus Kristus. Dan itulah kabar baik atau Injil yang dibawa oleh Yesus Kristus, anak Allah, ke tengah-tengah dunia ini. Mengapa mereka memberitakannya? Karena dunia tak perlu tahu bahwa apa yang terjadi terhadap Yesus Kristus ya adalah benar-benar pemenuhan dari nubuat para nabi di dalam perjanjian lama. Tidak seperti kawan kita dari seberang yang sampai sekarang masih mencari-cari penguatan ya tentang kenabiannya, tentang berita yang disampaikannya, tentang ajarannya, masih mencari-cari dukungan dari isi kitab suci Alkitab, padahal mereka menuduh Alkitab kita itu sebagai buku yang sudah dipalsukan. Ya, tidak ada kepalsuan di dalam kitab Injil. Tetapi malaikat Jibril, ya bukan malaikat Gabriel ya, malaikat Jibril yang dikatakan membacakan isi kitab suci mereka banyak berdusta kepada mereka. Sehingga bukan hanya Lucifer lagi penghuni neraka nanti di Tartarus itu, termasuk Jibril mereka bersama setan-setan yang percaya menurut agama mereka. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, Markus atau Yohanes Markus adalah salah seorang dari 70 murid yang mengelilingi Yesus, yang pernah disuruh Yesus untuk memberitakan Injil. Jadi selain yang 12 itu kan ada 70 murid. Dan Yohanes Markus ini sangat erat bekerja bersama Paulus dan juga Petrus. Dialah orangnya yang lari terbirit-birit karena mau ditangkap, ya, dan sehingga bajunya semua terbuka. Itu ada dicatat di dalam buku Markus ini. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya, mengikuti Yesus. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Ya, itulah Yohanes Markus yang menulis kitab Injil ini sebelum dia mati tahun 64. Ya. Para rasul itu, Petrus dan Paulus, memperhatikan bahwa sangat penting bukan hanya kesaksian lisan tentang Yesus Kristus itu disampaikan, tetapi harus dengan tertulis. Jadi budaya menulis itu
perlu sangat dimanfaatkan oleh para rasul dan yang menyertai mereka, sehingga kesaksian Injil benar-benar bisa meregenerasi kepada generasi-generasi yang berikut. Dan membaca apa yang dituliskan oleh Markus dalam kitab Injilnya ini, ternyata dia adalah seorang yang berbakat menulis, mendengar dari Petrus dan dari Paulus, selain apa yang dia saksikan sewaktu hidupnya tentang Yesus Kristus. Jadi ini Injil Markus tidak disampaikan oleh malaikat surgawi, didiktekan kepada mereka. Kita tidak punya pemahaman teologis begitu. Tetapi menggunakan kesaksian-kesaksian yang disaksikan oleh saksi mata, termasuk oleh Markus sendiri. Kemudian mereka memahami apa yang terjadi itu berdasarkan nubuatan-nubuatan perjanjian lama. Jadi bukan mencari-cari dasar teologis daripada apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Di depan mata mereka banyak nubuat perjanjian lama yang betul-betul mendukung pekerjaan-pekerjaan Tuhan Yesus itu. Ya, dikatakan oleh Markus di sini dalam Injilnya bahwa Yesus Kristus itu anak Allah. Itu tidak ragu-ragu dia. Ya, anak Allah. Dia sejak dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan, ada suara dari langit yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Itu sampai kepada Markus juga, ya. Dan demi menghindari adanya dualisme kepemimpinan dalam kepengikutan Yesus Kristus, yang pertama sekali dia tulis dalam kitab Injilnya ini ditulis tahun 60-an, ya masih banyak saksi mata, ya, yang membaca bukunya ini waktu itu, bahwa nubuatan Yesaya tentang suara yang berseru-seru di padang gurun dipenuhi dalam penampilan dan seruan daripada Yohanes Pembaptis yang menyerukan agar semua orang beragama, semua umat manusia yang mempersiapkan jalan untuk Tuhan dan meluruskan jalan bagi Tuhan di padang gurun itu diserukan. Ya, mengapa Yohanes Pembaptis pergi ke padang gurun? Bukan di Bait Allah. Yohanes Pembaptis kita tahu adalah anak daripada Imam Zakaria dari kaum Lewi. Ya, sebenarnya dia harus melayani di Bait Allah, tetapi dia pergi ke padang gurun, ke suatu persimpangan jalan ke Yerusalem, ke Judea, jalan ke Galilea, jalan ke seberang Yordan, jalan ke Qumran. Di sana bertemu di pinggir sungai Yordan itu. Dan kita tahu kalau di musim dingin, sewaktu es membeku di Gunung Karmel, ya, dataran tinggi Golan, air daripada sungai Yordan itu agak dangkal kan kayak gitu. Tapi kalau di musim panas, waktu semua es di puncak gunung itu mencair, sungai Yordan itu agak deras lah. Jadi dari situ dapat kita ketahui bahwa ini terjadi di musim dingin waktu itu, ya, bahwa Yohanes bernubuat di padang gurun itu, sehingga terik matahari memang tidak terlalu menyengat baginya kan, walaupun padang gurun itu sebenarnya cukup panas. Dan Yohanes Pembaptis itu pergi ke padang gurun agar semua orang dari kalangan bangsa-bangsa, bukan dari orang-orang saleh yang di Yerusalem yang mendengar seruannya, juga orang-orang Kanaan, orang-orang Badui, orang-orang Galilea, orang-orang dari seberang Yordan, orang-orang dari Qumran,
Dia inginkan mendengarkan seruannya yang sudah pernah disampaikan oleh Nabi Yesaya. Nabi Yesaya kita tahu adalah Allah yang akan menyelamatkan, kan kayak gitu. Hampir mirip artinya dengan Joshua atau Yehosua, Yesus atau Jehovah menyelamatkan, kan kayak gitu. Jadi orang dekat di situ. Kita tahu Yohanes Pembaptis itu menyerukan untuk bertobat, ya, mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Apakah penampilannya itu juga menunjukkan bahwa dia seorang bertobat? Tapi kita lihat dari caranya berpakaian dan caranya menegur orang. Dia sangat sopan santun, ya. Dia pakai kulit unta sebagai pakaiannya, bukan kain lenan seperti digunakan imam besar dan imam-imam di Yerusalem. Mengapa? Karena itulah yang ada, yang cocok untuk pada gurun. Ya kan? Jadi tanda pertobatan juga bahwa seseorang dapat menggunakan pakaian yang sesuai dengan tempatnya. Dan makanannya bukan roti-roti yang sangat mewah dari toko-toko, tetapi belalang dan madu. Jadi belalang ini adalah pohon yang buahnya dapat dimakan. Saya sudah cicipi itu di Yerusalem. Dan mengapa pohon itu disebut belalang? Kata si Hapor katanya, karena kalau ada musim belalang, para belalang itu hinggap di pohon ini, berteduh. Dan ini pohon yang tidak mereka rusak. Jadi orang mengatakan, ya pohon apa yang di situ? Hinggapnya belalang, makanya langsung dikatakan lagi pohon belalang katanya gitu. Dan tentu saja di pada gurun bisa ditemukan juga madu di bawah tanah, di mana ya? Kalau ada pohon juga ada sarang madu di sana. Apalagi dekat Sungai Jordan itu, biasa itu. Ya. Jadi tandanya Yohanes Pembaptis itu benar-benar orang yang bertobat, ya. Saleh, dia seorang anak imam, tetapi dia tidak seperti anak Eli atau anak Samuel mendurhaka, tetapi mengikuti jejak orang tuanya, patuh kepada Tuhan. Bahkan mau menjadi orang yang menyerukan persiapan jalan bagi Tuhan. Karena dia yakin setelah 400 tahun tidak ada nubuat bagi bangsa Israel setelah Maliaki ditutup sejarahnya. Baru ada pembaru, sudah waktunya Tuhan untuk bekerja untuk memberikan keselamatan kepada umatnya sekarang. Dan dia serukan, dia temukan dirinya seperti orang yang berseru-seru di padang gurun. Ya. Padang gurun adalah daerah gersang. Dan itu gambaran daripada kehidupan manusia yang gersang, haus akan firman Tuhan. Dan bukan hanya orang-orang di Yerusalem yang haus akan itu. Juga orang-orang Romawi, orang-orang Galilea yang kurang kenal bait suci, orang-orang Badui, orang-orang dari Transjordania, dan orang-orang dari Judea. Mereka bisa menemukan suara yang berseru-seru di padang gurun, agar hati mereka tidak menjadi gersang, tidak menjadi kering, tetapi dibasahi oleh firman Tuhan yang segar dari Tuhan, ya. Seruan Yohanes Pembaptis mengatakan, bertobatlah dalam rangka menyambut kedatangan Yesus Kristus. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Waktu itu pembasuhan atau menggunakan air bukan hanyalah sudah merupakan simbol dari pembersihan manusia dari dosa umat beragama. Bukan lagi hanya darah domba, darah persembahan yang dikurbankan di bait Allah sebagai penghapus dosa.
tetapi juga sudah ada ritus yang menggunakan air untuk membasuh dosa manusia, yakni baptisan. Ya. Sehingga kalau orang mau dibaptis, dia mengaku dosa. Dan kalau dia aku, Tuhan akan mau mengampuninya. Ya, harus mengaku. Dan baptisan itu bukan seperti pengakuan atau apa ya, bukan seperti yang diajarkan oleh orang lain agar dosa diampuni dijilat batu, enggak kayak gitu. Karena orang harus pergi ke batu itu, ya kan? Tetapi mengaku dosa dengan tulus di hadapan Tuhan, di hadapan hambanya. Lalu hambanya membasuh dia secara simbolis dengan air. Dan air itu ada sungai Jordan. Ya memang orang-orang yang dibaptis di sungai Jordan itu adalah orang-orang yang sudah dewasa. Ya ada gereja yang mengatakan harus dewasa dibaptis. Tidak, gereja kita orang kecil pun, orang yang 8 hari setelah lahir pun bisa dibaptis. Karena arti pembaptisan orang waktu dia kecil, apalagi dia ada keturunan daripada umat Tuhan, ya, tentu saja untuk mengatakan bahwa nama orang itu dituliskan di dalam kitab kehidupan dan dia dinyatakan hidup dalam anugerah Allah sebab dibaptis. Apalagi setelah 8 hari lahir itu. 8 hari lahir seperti Yesus disunat ya. Kalau Yesus disunat, orang Yahudi mengatakan bahwa sejak kau disunat, kau berada dalam anugerah dan kerajaan Tuhan dan kau harus ikut dia sampai kau mati. Dan memang orang dewasa yang dibaptis harus mengaku dosanya. Makanya gereja kita mengenal 2 macam baptisan, ada baptisan untuk anak kecil dan juga untuk orang dewasa. Kita tidak melarang orang dewasa dibaptis. Ya, kalau ada orang warga jemaat yang mengatakan, saya harus mampu dulu menyaksikan iman percaya saya barulah saya dibaptis, ya silahkan aja. Tapi bagi orang yang sudah dibaptis sewaktu kecil, setelah dia dewasa dia mengaku kepercayaannya yang dilekatkan kepadanya sewaktu dia dibaptis sebagai tanda bahwa dia hidup, betul-betul hidup di dalam anugerah Tuhan sampai dia seperti Tuhan Yesus bisa bersoal jawab tentang dunia ini setelah dia berumur 12 tahun. Kan kayak gitu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seruan Yohanes mengatakan, bertobatlah. Metanoiete. Apa artinya bertobat? Ya. Perlu kita tahu apa artinya bertobat. Ya, bukan hanya mengaku dosa. Kalau mengaku dosa, waktu jalan di sebelah ke belok kiri dia diakui dia ini jalan yang salah sehingga dia kembali ke jalan yang benar. Itu kan mengaku dosa. Kembali ke jalan yang benar. Jalan yang benar itu adalah Yesus Kristus. Akulah jalan kebenaran dan hidup, kan kayak gitu. Akulah jalan lurus. Makanya diluruskan jalan sama Tuhan Yesus ke jalan yang lurus itu. Kan kayak gitu. Jadi kalau bertobat, akui dosamu, oke. Tetapi dalam hal mengaku dosa itu perlu diperiksa nus kita, noeo kita itu, otak kita, pikiran kita perlu diperiksa. Kalau nus kita, pikiran kita hanya rasional, rasio kan akal pikiran itu, ya kan? Belum tentu kita bertobat karena semua yang kita pikirkan hanya berdasarkan rasio, berdasarkan akal-akal itu. Tetapi Yohanes menyerukan metanoiete, harus ada metanya, ya. Kalau dikatakan dalam kalimatnya metamorfosa itu bentuknya berubah, ya kan? Seperti si pasir menjadi capung misalnya, ya. Seperti ulat menjadi kupu-kupu itu metamorfosa. Jadi ada peningkatan di sana. Peningkatan bentuk hidup. Ya. Kalau metanoeo, ya tidak akal normal lagi yang dipakai. Tidak rasio manusia biasa yang dipakai. Tetapi rasio yang datang dari Tuhan. Jadi itu saya katakan waktu saya meneliti tentang bagaimana roh-roh masuk kepada manusia, sewaktu saya belajar ya
tentang ekstase, bagaimana keadaan di luar diri sendiri. Dalam perjanjian lama ada dua macam ya diri manusia ini. Yang satu menuju ke atas, yang atas normal, dan itu yang bisa menemukan wahyu dari Tuhan. Itu normal menulisnya. Ya, abnormal juga membacanya, normal. Tapi ada juga kontemplasi manusia turun ke bawah, ya, ke bawah sadar dia, sehingga dia tidak berbicara, diam-diam dia seperti Saulus lah yang kerasukan waktu itu, tidak bicara apa-apa. Itu abnormal, di bawah sadar, di bawah kenormalan, ya. Jadi normal tidak cukup, harus naik ke atas. Itulah apa ya? Disitulah bertemu pikiran manusia dan pikiran keilahian itu. Jadi kalau bertobat, tanggapilah segala yang kau percaya itu berdasarkan pikiran Tuhan. Jangan hanya pikiran keagamaanmu sendiri, acara dogma-dogma gerejamu atau agamamu atau lain-lain. Tapi pikirkan berdasarkan pikiran Tuhan. Itulah bertobat. Kalau di bawah itu, ya sudah semakin rendah. Sedangkan berpikir secara normal aja tidak bisa menemukan yang terbaik untuk kehidupan manusia sesuai kehendak Allah. Jadi harus normal, di atas sadar, kan kayak gitu. Di atas pikiran normal kita ini yang mengikuti Tuhan Yesus. Dan itulah kelahiran Tuhan Yesus pun sebuahnya cerita yang tidak normal, kan kayak gitu. Atas normal itu, Roh Kudus datang kepada Maria, Maria hamil lalu melahirkan, dia diberi nama Joshua atau Yehosua atau Yesus. Tuhan menyelamatkan, ya, Roh Kudus semua di atas normal itu. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, orang siapapun umat beragama yang hanya sebatas ya bisa berpikir rasional, tidak masuk akal itu katanya. Kalau sudah tidak masuk akal, katakan tidak agama yang benar itu, ubah kau, bertobat kau, masukkan di dalam dirimu pikiran-pikiran ilahi juga yang dari Tuhan, agar kau bisa bertemu seperti nabi-nabi terdahulu itu, semua normal, di atas normal, ya. Kalau di bawah normal, sama seperti Saul yang kerasukan setan lah itu, artinya jojo, ya. Kalau mau dikatakan apakah Saul itu seorang nabi, katanya bukan. Dia tidak menemukan suara Tuhan di dalam kerasukannya. Ya. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, jadi bertobatlah. Pakai pikiran Tuhan untuk pikiranmu. Jangan hanya yang masuk akalmu baru benar, tidak boleh itu. Ya. Karena banyak orang mengatakan, kalau memang Tuhan itu Maha Kuasa, mengapa harus menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia? Diambilkan aja, kau selamat kau, kata gitu aja. Kok dia mau harus disalibkan anaknya, harus menderita semua di sana dan lain-lain. Katanya kan, mereka tidak tahu bahwa jalan Tuhan itu bukan jalan manusia. Ya, jalanmu bukan jalanku, pikiranku bukan pikiranmu, kan kayak gitu firman Tuhan, kan kayak gitu. Jadi Tuhan itu Maha Kuasa, ya, kalau memang dia mau menyelamatkan manusia, diselamatkan aja begitu, katanya gitu. Enggak kayak gitu kan. Nah, jadi harus di atas normal kita berpikir. Ya gitulah. Ya, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, Yohanes Pembaptis juga memberitakan bahwa ada orang yang datang di belakangnya. Ya, memang sampai sekarang masih ada pengikut Yohanes Pembaptis. Ya, di Timur Tengah masih ada. Ya, tapi mereka tidak anti Kristen, tidak anti Kristus, ya kan? Tetapi kami selalu mempersiapkan jalan untuk Tuhan, katanya sampai sekarang. Ya, siapa yang datang di belakangnya? Dia tidak sebut namanya, ya, tidak sebut namanya. Tapi hanya yang boleh dikatakan, diperbuatnya dikatakan, ya. Lebih berkuasa daripada Yohanes Pembaptis. Yohanes itu tidak layak membuka tali kasutnya, suatu pekerjaan
yang paling hina lah itu di tengah-tengah Yahudi waktu itu, ya. Dan Yohanes Pembaptis membaptis dengan air, ya. Yesus katanya membaptis dengan Roh Kudus dan dengan api, kan kayak gitu. Membaptis dengan Roh Kudus. Mengapa kita harus sekarang membaptis dengan air? Ya. Karena kesinambungan kerja daripada Yohanes Pembaptis dengan kesinambungan kerja Tuhan Yesus harus dinyatakan oleh gereja. Dan gereja bukan tidak mampu itu gereja mencurahkan Roh Kudus kepada orang-orang yang baptisnya. Hanya Tuhan Yesus yang mampu mencurahkan Roh Kudus dalam pembaptisan, baik pembaptisan anak kecil maupun baptisan orang dewasa. Beberapa contoh di dalam Alkitab diberikan kuasa Tuhan Yesus seperti itu. Ya, kalau penampakan kuasa seperti itu mau diulangi sekarang ya terserah sama Tuhan saja. Kalau Tuhan tidak mau menunjukkan kuasa yang demikian, tak usah kita keberatan, ya kan? Dan mengapa dengan Roh Kudus? Dengan air, sehingga kau bisa juga dibaptis di padang gurun, bukan aja sungai Yordan. Ya, harus bisa berdoa kepada Tuhan agar Tuhan Yesus membaptis dia dengan Roh Kudus dan menunjukkan tanda-tandanya bahwa dia telah dibaptis oleh Roh Kudus. Ya, keluarga Kornelius waktu itu kepada Petrus, Roh Kudus dicurahkan kepada mereka, seisi rumah itu, termasuk anak-anak di sana, sehingga selesailah tugas. Tidak ada lagi pembedaan orang Yahudi dan orang non-Yahudi dalam umat yang percaya kepada Yesus Kristus. Ya, dengan demikian Bapak Ibu Saudara, baptisan Roh Kudus tidak pernah bisa diterima apabila hati tidak terbuka untuk itu. Ya, harus hati terbuka, dan hati yang terbuka menyambut Yesus itulah jalan yang kita persiapkan menyongsong kedatangannya. Makanya di minggu-minggu Advent ini kita persiapkanlah hati kita menyongsong Tuhan Yesus yang datang setiap hari, datang setiap melalui firman-Nya, datang nanti waktu perayaan Natal ini, dan datang nanti pada waktu penghakiman terakhir. Persiapkan hati kita. Itu tidak seperti orang beragama di sana capek, bukan. Tidak itu. Jadi mengapa kita harus persiapkan kalau Tuhan dengan kedatangannya akan menyelamatkan kita. Jadi persiapan diri kita adalah menyambut keselamatan yang dari Tuhan kita. Tuhan memberkati kita semua dalam Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan atas renungan yang disampaikan kepada kami. Berkatilah itu menjadi hal yang dapat kami gunakan dalam kehidupan beragama kami, kehidupan sebagai orang beriman. Terpujilah nama-Mu, sempurnakan doa kami dalam Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu Saudara, jangan lupa mensubscribe, like, dan membagi-bagikan video kita ini.